Zakat itu kan membersihkan. Fitrah adalah keadaan kita yang fitrah. Maka disebut zakat fitrah menyempurnakan dari puasa kita selama 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan kita latihan sebagai manusia untuk menjadi hamba Allah yang sejati, maka untuk kembali kepada kefitrahan kita, maka kita bersihkan. Maka yang dikeluarkan oleh kita adalah makanan pokok yang kita makan setiap hari. Orang itu akan berubah dan akan menentukan terhadap karakternya tergantung pada apa yang dimakan. Termasuk bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kita dari kebiasaan makan di siang hari menjadi makan di malam hari. Ada perubahan-perubahan, oleh karena itu disempurnakan dengan zakat fitrah menjadi kewajiban bagi kita. Kontroversi baru muncul di tengah-tengah masyarakat beragama Indonesia menyusul pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong yang membandingkan cara berbeda umat Islam dengan umat Kristiani. Profesor Utang Ranuwijaya, Ketua Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, menilai pernyataan tersebut sebagai contoh buruk dari seorang tokoh agama. Pernyataan Gilbert adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab, tidak beretika, contoh buruk dari seorang tokoh agama lain yang mencampuri urusan agama Islam, apalagi dengan nada merendahkan ajaran Islam. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut telah melanggar prinsip dasar keberagamaan yang menyerukan harmoni dan toleransi antara umat beragama. Lebih lanjut, ia menggambarkan tindakan Pendeta Gilbert sebagai pelecehan terhadap ajaran Islam yang sangat fundamental, terutama menyangkut soal rukun Islam yaitu ibadah sholat dan zakat. Tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum di bawah pasal penodaan agama yang termuat dalam KUHP pasal 156A Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 dan Undang-Undang ITE. Yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert sudah lompat pagar ke rumah orang. Ia mencampuri urusan agama orang lain
yakni urusan internal umat Islam, apalagi dengan nada merendahkan ajaran Islam. Ia juga menekankan bahwa kejadian ini bisa mengganggu keharmonisan hubungan antar umat beragama yang sangat sensitif, berpotensi menimbulkan gesekan dan instabilitas dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sejatinya, antar umat beragama terjalin kehidupan bermasyarakat secara harmonis, saling menghormati ajaran akidah dan ibadah masing-masing agama, toleran dan tidak boleh saling mencampuri urusan agama masing-masing, apalagi menistakannya. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, empat titik kiri kasih titik kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita, bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di dunia yang indah ini bersama Indonesia jauh lebih berharga daripada kasak kusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegagalan sudah kita maafkan. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam itu dalam hal membantu sesama umat hampir sama. Jadi bukan hanya 2,5%, sedekahnya, infaknya, wakafnya itu besar. Jadi itu ya mampu tentunya. Sebagai respon atas insiden ini, Profesor Utang mengajak para tokoh agama untuk menjadi teladan yang baik bagi umat dan pengikutnya, memulai kehidupan beragama yang harmonis, yang dimulai dari rasa saling menghormati dan memahami. Komentar-komentar ini muncul sebagai reaksi terhadap video yang beredar di media sosial, di mana Pendeta Gilbert dalam khutbahnya membandingkan pembayaran zakat dan kompleksitas ibadah sholat umat Islam dengan praktek keagamaan umat Kristiani yang disambut dengan galak tawa oleh jamaahnya. Dengan mempertontonkan beberapa gerakan sholat, Pendeta Gilbert mencoba menunjukkan perbedaan tersebut secara dramatis yang telah menimbulkan reaksi luas di kalangan masyarakat.